Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan bersama saya Kak Jumri Rahman. Untuk itu tetap stay di sini di video ini, jangan di skip. Pertama kita akan bahas tentang kompetensi dasar, yaitu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan bilangan, aritmetika dan geometri. Jadi itu kompetensi yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini. Tapi kali ini saya terkhusus akan menjelaskan tentang materi pola bilangan dan barisan bilangan saja, dengan tujuan pembelajaran yaitu: pertama, peserta didik dapat mendefinisikan tentang barisan bilangan. Tujuan kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang pola bilangan. Yang kedua ya, jadi yang pertama tadi saya ulang, mendefinisikan tentang barisan bilangan. Yang kedua adalah menjelaskan tentang pola bilangan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mengeneralisasi pola bilangan. Ingat, mengeneralisasi pola bilangan pada suatu barisan. Yang tujuan yang keempat yaitu menentukan rumus suku KN dari suatu pola bilang. Nah, keempat inilah yang berusaha kita capai pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semua tetap stay menonton video ini sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai keempat-empatnya. Oke? Mohon kerjasamanya dan jangan di skip videonya. Saya yakin kalian tetap semangat ya. Baik, kita mulai dengan belajar tentang apa itu pola bilangan. Jadi pola bilangan yaitu susunan bilangan yang punya pola-pola tertentu. Contohnya kalian biasa lihat kan di kalender masing-masing terdapat susunan bilangan-bilangan yang mempunyai pola-pola tertentu, baik itu mendatar ataupun menurun. Coba kalian perhatikan kalendernya masing-masing. Pasti masing-masing ada polanya kan? Oke, kita lanjut dengan jenis-jenis dari pola bilangan. Beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama adalah beberapa pola bilangan tersebut yaitu yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Nah, perhatikan gambar berikut. 1, 3, 5, 7. Kalau dilihat kalian pasti bisa menentukan berapa bilangan berikutnya. Ayo tebak, ayo diamati. Berapa bilangan berikutnya? 1, 2, 3. Pasti kalian dapat jawaban yaitu 9 kan? Yang kedua yaitu pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8. Nah, ini juga kalian bisa tebak, kalian bisa analisa berapa kira-kira bilangan berikutnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Perhatikan analisis gambarnya. Coba kalian tentukan berapa bilangan berikutnya. Pasti kalian bisa. Pola bilangan berikutnya yaitu pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan aritmetika dan geometri. Nah, coba kalian diskusikan bersama teman kalian di kelas online setelah menonton video ini ya, tentang pola bilangan dari pola bilangan segitiga hingga pola bilangan geometri di atas. Ayo coba dipelajari dan diskusikan bersama teman kalian. Nah, selanjutnya kita akan belajar pengertian dari barisan bilangan.
Barisan bilangan atau definisi barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Bentuknya U1, U2, U3 sampai dengan UN. UN di sini menandakan dia suku ke N. Jadi U1 artinya suku pertama, U2 suku kedua dan seterusnya. Nah, suku pada barisan bilangan yaitu bilangan-bilangan yang terbentuk atau bilangan-bilangan yang ada pada barisan bilangan itu. Itulah yang dimaksud dengan suku pada barisan bilangan tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengeneralisasi pola bilangan dan menentukan rumus suku KN suatu barisan bilangan. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama, kita bisa menentukan suku KN suatu barisan bilangan ya dengan cara melakukan analisa pola bilangan. Kita analisis di dalam barisan bilangan itu bagaimana polanya. Yang kedua, kita bisa menentukan langsung rumus suku KN-nya dengan beberapa trik, beberapa cara. Oke, kita bahas contoh pertama. Tentukan suku ke-15 dari barisan bilangan berikut. Ya. Di sini barisan bilangannya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, bagi yang sudah mengenal, ini adalah barisan bilangan ganjil. Oke. Tapi yang ditanyakan di sini adalah suku ke-15-nya. Langkah pertama sebenarnya kita bisa saja ya menganalisis polanya, kemudian ya hitung sendiri secara manual sampai suku ke-15. Langkah kedua, bisa juga kita tentukan dahulu apa rumus suku KN-nya, baru kita cari suku ke-15. Kita lihat satu persatu caranya ya. Jadi, perhatikan untuk soal ini saya tulis kembali ya. 1, 3, 5, 7. Nah, 1 ke 3 itu ini cara pertama ya. Itu kan ditambah 2 ya. 3 ke 5 itu ditambah 2, 5 ke 7 itu ditambah 2. Iya kan? Iya. Jadi bagi yang mau menghitung manual, bisa saja melanjutkan barisan ini sampai mendapatkan suku ke-15 dengan pola ditambah 2 ditambah 2. Oke. Kemudian cara kedua yaitu kita buat dulu polanya. Perhatikan, suku pertama itu sama dengan 1 ya. Suku kedua itu sama dengan 3 ya. Suku ketiga sama dengan 5. Suku ke 7 itu sama dengan suku keempat itu sama dengan 7. Nah, suku pertama ini kan harus ya. Jadi untuk menyelesaikan untuk menentukan rumus suku KN suatu barisan itu kita harus mengaitkan ya N di sini dengan nilai di sini.
Ya, di sini dan di sini. Kita apakan ini 2 sampai dapat 3. Kita apakan ini 3 sampai dapat 5. Nah, kita lihat polanya. Oh, ini kan bisa saja 2 kali 2 ditambah, ya diapakan baru didapat 3 dikurang 1, ya kan? Oh, kalau coba kalau yang ini 2 kali 1, kalau dikurang 1, oh ya ternyata dapat 1. Kita lihat lagi yang ketiga, 2 dikali 3 dikurang 1. Dapat enggak? Iya. Nah, kita dapat polanya. Nah, maka kita dapat polanya. Kalau perhatikan, kalau U3 sama dengan 5, maka polanya 2 kali 3 kurang 1. Berarti kalau kita ganti UN, nah itu kita peroleh 2 dikali N dikurang 1. Nah, inilah polanya. Karena yang ditanya adalah suku ke-15, berarti kita bisa cari 2 kali 15, kita ganti saja N-nya dengan 15 sama dengan 29. Oke. Oke, sudah terjawab ya. Soal kedua, tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan. Nah, kita lihat lagi. Langsung saja ya. Kalau U1 itu 1, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 9, U4 itu 16. Perhatikan baik-baik. Ini kalau kita lihat, ini adalah barisan persegi. Ya. Kita harus kaitkan dulu, berpikir dulu bagaimana caranya kita kaitkan yang di sini ya dengan ini hasilnya. Kalau U1 1, kalau U2 4, diapakan ini 2 dapat 4, diapakan ini 3 dapat 9, diapakan ini 4 dapat 16. Nah, itu kalau dari saya ya, ala saya ya. Begitu cara kita berpikir supaya kita mendapatkan rumus suku ke N-nya. Nah, berpikir dulu, oh. Atau kalau kita lihat ini adalah bilangan, semua adalah bilangan persegi ya. Ini adalah barisan bilangan persegi. Iya. Ternyata ini adalah bilangan kuadrat. Kita lihat. Oh, kalau ini kan 1/2. Ya kan? Kalau ini ya, ini kan bisa kita ubah menjadi 2/2. Ini 3/2, ini 4/2. Nah, sudah dalam bentuk seperti ini. Berarti kita dapatkan U5 sama dengan UN. Kalau kita cari UN-nya, kita dapatkan, perhatikan, kalau kita ganti U4, 4/2. Kalau U1, 1/2. Berarti kalau UN sama dengan N/2. Karena yang ditanya adalah suku ke-20, berarti U20 itu sama dengan 20/2. Sama dengan, ya 20 kali 20 itu sama dengan 400. Oke, kita lanjut. Ya, untuk soal berikutnya yang ditanyakan adalah suku ke-19 dari barisan bilangan. Ya, ini 7, 10, 13, 16, 19. Nah, kita cari dulu, kita buat polanya dulu. U1 berapa sampai U5. Oke, baru kita analisis supaya kita dapat polanya. Ya, kalau kita perhatikan, kita analisis baik-baik, kita dapat, oh ternyata 7 ini kita apakan ya, dari 1 supaya dapat 7. Ya, ini kita coba-coba ya. Kita analisis dulu. Oh, 3 kali 1 kita diapakan baru dapat 7. Oh, kita tambah 4.
Berarti sama dengan 7 ya. Kalau 10 bisa enggak? Kita kaitkan dengan 2. 3 kali 2 6. Berarti tambah 4 lagi. Oh iya, kita sudah dapat polanya. 3 kali 3 ditambah 4. Oke, dapat 13 ya. Kalau ini 3 kali 4 ditambah 4. Oke, 3 kali 4 ditambah 4. Sorry, 3 kali 5 ditambah 4. Oke, dapat ya. Nah, berarti kita bisa 4 UN-nya sama dengan 3N ditambah 4. Sehingga kita bisa dapat U19. Kita ganti saja N-nya dengan 19. Tambah 4 sama dengan, nah berapa tuh? 3 kali 19 57 ya. 57 ditambah 4 itu sama dengan 61. Soal berikutnya adalah tentukan suku ke-10. Nah, coba lihat. 1, 2, 4, 8 ya. Kita lihat dulu. U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 4, U4 sama dengan 8. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini adalah barisan bilangan segitiga Pascal. Nah, coba kita lihat yang segitiga Pascal ya. Coba saya ingatkan. Coba 1 1 1, kemudian 1 tambah 1 2 ya. Ini untuk N1 ya, ini N nya 2, ini N nya 3. 1 3 3 1 1 4 6 4 1 dan seterusnya. Gitu kan? Kenapa ini disebut bilang pola barisan bilangan segitiga Pascal ini? Ini sama dengan jumlahnya. Kalau kita jumlahkan ya, U1 sama dengan 1, U2 2 dari mana ini? Ini 1 ditambah 1. U3 sama dengan 4. Dari mana? 1 tambah 2 tambah 1. U4 sama dengan 8. 1 ditambah 3 tambah 3 ditambah 1. Makanya disebut segitiga Pascal, bila barisan bilangan segitiga Pascal. Nah, bagaimana polanya? Ya, ini bisa saja kalau kita manual, ini bisa saja diteruskan sampai mendapatkan suku ke untuk N-nya sama dengan 10. Itu kan repot ya. Makanya kita harus tahu dulu polanya. Nah, ini polanya. Ya. Polanya ini ya, karena yang ditanya rumus suku ke N-nya, coba kita cari dulu rumus suku ke N-nya ya. Ini kan sama dengan, perhatikan, ini adalah bilangan berpangkat dari 2 ya. Bilangan berpangkat hasil dari perpangkatan 2 ya. Sorry, hasil perpangkatan dengan bilangan dasar 2 ya. Coba kita lihat, ini kan 2 pangkat 3. Iya, 2 pangkat 3. Tapi di sini diapakan? Ya, 2 pangkat 3 ya. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 0. Nah, kita tinggal mengubah ke, ya, kita hubungkan dengan yang ada di sini, di N-nya.
Oh, 2 pangkat 0 kita apakan supaya ini ada kaitannya dengan 1 di sini. Oh, itu kan sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Ini juga 2 pangkat 2 dikurang 1. Ini juga 2 pangkat 3 dikurang 1. Ini 2 pangkat 4 dikurang 1. Nah, akhirnya kita peroleh bahwa UN-nya itu sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Jadi kalau ditanya suku ke-10, berarti U10 sama dengan 2 pangkat 10 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 9. Nah, ya, itu hasilnya adalah 512. Ya. Nah, sebenarnya kalau mau langsung ya cari manual bisa. Ini kan dikali 2. Ini kali 2. Ini kali 2 ya. Kali 2 saja sampai dapat suku ke-10 kalau mau cara manualnya ya. Nah, untuk contoh soal kelima, perhatikan. Nah, ini lain dari yang lain. Ya. Nah, yang ditanyakan di sini juga ya suku yang agak besar ya, suku ke-152. Nah, di sini yang kita harus lakukan adalah kita harus lihat polanya. Lihat 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1. Oh, dia berulang setiap 5 kali ya. Nah, jadi U1 kita tulis dulu pembahasannya. U1 itu sama dengan 3, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 7, U4 sama dengan 9, U5 sama dengan 1. Nah, ini berulang setiap dapat ya setiap 5 kali berulang lagi dapat ya setiap 5 kali ya berulang lagi ya. Nah, setiap kelipatannya 5, nah, berulang lagi tuh. Jadi kalau ini kita teruskan U6, U7, U8, U9, U10. Nah, ini akan berulang lagi. 3, 5, 7, 9, 1. Nah, gimana caranya kita mendapatkan suku ke-152? Karena ini berulang setiap 5 kali ya, maka yang ini 152 ini kita bagi 5. Nah, berarti kan yang ditanya U152 berapa ya. Yang ini 152 kita bagi 5. 152 itu ya 152 itu kan sama dengan ya bagi 5 itu kan sama dengan 5 dikali 30 ya, 5 dikali 30 tapi bersisa 2 ya kan. 5 kali 3 150 ditambah 2 kan. Nah, berarti bersisa 2. Karena ini kelipatan setiap kelipatan 5 dia berulang, berarti yang kita cari adalah sisanya saja yang ini. Nah, berarti U152 sama dengan sisanya yang kedua. Coba yang mana yang kedua? Itu 5. Nah, kalau tidak percaya bisa secara manual hitung sampai suku ke 152 ya. Untuk contoh soal 6 yang ditanya itu adalah 3 suku berikutnya. Nah, untuk pertanyaan seperti ini sebetulnya kita tidak usah mencari UN-nya, tapi bisa juga sih untuk mencari UN-nya, tapi itu namanya buang-buang waktu karena yang ditanyakan cuma 3 suku berikutnya. Kita lihat saja polanya ya. Jadi
Kita lihat dulu. Kalau ada yang mau menghitung rumus UN-nya dulu, menentukan pola UN-nya dulu ya, rumus UN-nya baru menentukan 3 suku berikutnya, enggak apa-apa. Tapi kalau cara praktisnya langsung saja. 4, 12, 36, 108. Nah, ini perhatikan, 4 ke 12 itu dikali 3. Ini juga dikali 3, yang ini juga dikali 3. Berarti 3 suku berikutnya ya dikali 3. 108 dikali 3 itu sama dengan 324. Dikali 3 lagi. Nah, 324 dikali 3 itu sama dengan 972. Nah, dikali 3 lagi. Ya, dikali 3 itu sama dengan kalau dikali 3 sama dengan 2916. Jadi 3 suku berikutnya yaitu 324, 972, 2916. Gitu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa nonton video juga ya.